Era mengadakan umpamalah Cirebon bersolawat, itu harus ada Habibnya, nggak begitu. Harusnya pemerintah memotori bahwa yang hadir di situ diutamakan adalah para masyayikh. Para masyayikh yang ada di Cirebon, bukan Habib. Kalau perlu nggak usah undang Habib lagi, Habib itu nggak bisa apa-apa. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sederek-sederek semuanya yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita sama-sama haturkan syukur kehadirat Allah, di mana dengan rahmatnya alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini yang insya Allah akan banyak mendatangkan barokah untuk kita semua. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan bersama kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana beliau ini sudah banyak sekali mencucurkan rahmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Sehingga di hari ini alhamdulillah kita ini adalah orang yang diberikan kesadaran untuk taat kepada apa yang sudah disyariatkan oleh Allah lewat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederek semuanya yang dimuliakan Allah, hadirnya saya di sini pertama saya ingin menyampaikan undangan dari keluarga besar almarhum almaghfurlah Kiai Fuad Hasyim, yang insya Allah beliau akan dikhali pada tanggal 16 November Sabtu malam Ahad 2024 di Pondok Buntut Pesantren Cirebon. Dalam acara itu rangkaiannya di pagi hari itu akan ada acara pertemuan alumni santri beliau Pondok Pesantren Buntut Pesantren Nadwatul Ummah Pesantren. Kemudian siang harinya itu ada khatmil Quran santri Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Di samping ada khatmil Quran, di siang hari juga ada pertemuan kiai muda se-Jawa Barat. Di samping juga insya Allah nanti akan ada ijazah kubro manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang akan dipimpin langsung, diimami oleh kakak saya Gus Abbas. Kemudian malam harinya ada acara seremonial pengajian. Ba'da asar dulu, ba'da asar itu ada ziarah kubro. Ziarah kubro ke makbarohnya beliau. Malam harinya baru ada acara seremonial pengajian. Di mana di dalam acara seremonial pengajian itu insya Allah yang akan memberikan mau'izatul hasanah yaitu Ahin Al-Fadil Al-Karim Kiai Al-Haj Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq. Kemudian yang kedua Ahin Al-Fadil Al-Karim Kiai Al-Haj Imaduddin Uthman Al-Bantani. Kemudian insya Allah untuk sambutan atas nama alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah akan disampaikan oleh beliau ayahanda abah saya, Abah Al-Haj Raden Haji Roma Irama. Beliau adalah orang tua saya. Beliau orang dekat dengan abah saya. Beliau orang yang dianggap bukan hanya sebagai murid oleh abah saya, tapi beliau dianggap sebagai anak oleh abah saya. Mudah-mudahan beliau-beliau nanti yang akan mengisi acara di acara hallnya almarhum akan diberikan kesehatan selalu oleh Allah, diluaskan rezekinya dan diberkahi hidupnya. Di sini berkaitan dengan acara hallnya almarhum itu, saya atas nama keluarga diutus khusus untuk datang ke Purwokerto untuk menyampaikan ke panjenengan semuanya, mengundang panjenengan semua untuk bisa hadir
bertabarruk dalam acara khalnya beliau. Mohon dan saya meminta kepada panjenengan semuanya untuk bisa menyampaikan kepada yang lain. Bebas, karena abah saya ini milik semua orang. Bebas, siapa yang mau hadir, monggo, bila perlu diajak. Kebetulan hari ini ada Pak Bupati hadir di sini. Saya minta ke Pak Bupati untuk bisa memfasilitasi sederek-sederek semua dari segi transportasi untuk bisa hadir bertabarruk ke sana. Karena panjenengan juga santri abah saya. Panjenengan lama dengan abah saya, panjenengan lama dengan saya, panjenengan lama dengan Gus Abbas. Kita sama-sama anak dari almarhum. Nah, kita akan sama-sama bertabarruk untuk mengkhawali beliau. Maka saya minta kepada Pak Bupati untuk memfasilitasi dari sisi transportasi kepada beliau. Sampaikan semua kepada para masyayikh, para kiai yang ada di Banyumas ini. Sederek-sederek sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, amanah dari keluarga saya khususnya adalah Al-Mukarram, Ahin Al-Fadil Al-Karim, Gus Abbas, kepada panjenengan untuk tetap istiqomah membela kiai dan ulama, Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena sanad keilmuan kita. Bahkan kalau saya lebih ekstrim mengatakan bukan hanya sanad keilmuan, tapi sanad kehidupan kita itu kepada kiai dan ulama Nahdlatul Ulama, bukan kepada yang lainnya. Itu yang harus jadi catatan kita bersama. Yang kedua, di hari ini seperti yang sederek-sederek sekalian lihat, banyak sekali upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan kita dengan para masyayikh kita, dengan para kiai kita, dengan para guru kita. Kita jangan pernah menyerah dengan itu. Kita jangan pernah membiarkan itu terus terjadi. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi murid yang kritis, sehingga kita sadar bahwa kita memiliki guru, orang yang lebih patut untuk kita hormati bersama. Yang kedua, seperti yang kita tahu di hari ini, bagaimana tingkah pola dari oknum-oknum orang, atau sebut sajalah habaib, yang jelas nyata-nyata banyak sekali memberikan doktrin yang salah kepada masyarakat. Itu pun menjadi tanggung jawab kita sebagai murid dari kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Kalau kita diam dan membiarkan itu terjadi, maka kita sama dengan murid yang membiarkan amalan-amalan dari guru kita yang baik itu diganti dengan amalan-amalan yang tidak baik. Maka kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus terus berjuang kembalikan masyarakat kepada kiainya. Karena kita sudah tahu dan kita sudah mendapatkan pelajaran banyak. Masyarakat ketika dipegang, diasuh oleh kiainya, masyarakat akan tenang, khusyuk dalam beribadah, istiqomah dalam beribadah, dan ghirrah, semangat untuk mendidik anaknya dengan keilmuannya akan sangat tinggi. Tapi ketika umat masyarakat dipegang bukan oleh kiai, bukan oleh ulama, kita tahu bagaimana di hari ini masyarakat kita ini sudah banyak sekali mengalami degradasi moral yang sangat luar biasa. Kalau ekstrimnya saya ngomong, masyarakat sekarang itu sudah banyak yang tidak dipegang kiai, sudah banyak yang tidak diasuh kiai. Itu bukan kemauan kiai, tapi kemauan masyarakat karena memilih orang yang dianggap lebih mumpuni ketimbang kiainya sendiri. Habib dalam hal ini. Orang lebih memilih Habib. Habib dianggap lebih mumpuni segalanya dibanding dengan kiai kita. Kenyataannya apa? Ketika masyarakat dipegang oleh Habib, masyarakat kita ini tersasar jauh dari akhlak-akhlak Islami. Masyarakat kita ini melenceng jauh dari akhlak-akhlak Islam. Dan kita sebagai santri, kita sebagai murid ulama Nahdlatul Ulama, kita tidak boleh tinggal diam. Kembalikan masyarakat kepada kiainya.
agar nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kembali kepada masyarakat. Pak, sekarang ini sudah banyak sekali anak-anak yang sudah tidak lagi mau sungkem kepada gurunya. Betul nggak? Ya kan? Sampai terasa nggak? Ketika di forum hadir kiai kita yang mengajarkan alif bata, yang mengajarkan tata krama dan akhlak di desa, yang mengajarkan bagaimana caranya hidup yang baik sebagai masyarakat di desa. Lalu kemudian hadir sosok seorang Habib yang dia adalah orang baru dikenal. Secara keilmuan pun kita tidak tahu bagaimana. Akhlak pun tidak tahu bagaimana, tapi masyarakat lebih banyak, lebih menghormati Habib daripada kiainya yang sudah mengajarkan alif bata di masyarakat. Sampai sadar nggak? Ini apa yang terjadi? Apa? Ini karena lalainya kita sebagai santri, sebagai murid kiai untuk mengingatkan. Kalau sampai berhenti di sini, masyarakat untuk kembali kepada kiai, untuk kembali hidup memakai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai membiarkan kejahatan masyarakat. Dan itu mau Habib. Ayo sama-sama kita sama-sama kembalikan masyarakat kayak kita. Sebagai Fuad pun untuk memberi kepada kiainya, agar masyarakat bisa hidup sesuai dengan tuntunan agama Islamnya, memakai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesan dari keluarga, sederek-sederek sekalian. Mungkin di hari ini jenengan merasa capek, mungkin di hari ini jenengan merasa yakin bahwa apa yang sampean perjuangkan hari ini akan membuahkan hasil di hari yang akan datang. Amin. Bagaimana akhlaknya kita yang nggak pernah capek mendidik kita. Kita contoh akhlaknya kita yang tidak pernah capek menasihati kita, yang tidak pernah capek mendoakan kita. Sepakat? Sepakat? Insya Allah kita semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bertanya Gus. Nggih. Terima kasih. Masyarakat sudah semakin banyak yang paham tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Habib, termasuk yang fatal kan penyimpangan sejarah di Indonesia ini, termasuk juga sejarah ini. Tetapi mereka sama juga melakukan perlawanan yang masif dengan acara konser-konser selawat. Bahkan tidak sedikit para Habib ini merangkul lembaga pemerintahan dengan konser selawat itu. Misalkan kalau di Banyumas, contohnya Banyumas terus selawat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin ada pesan untuk pejabat-pejabat pemerintah, mumpung ada Pak Bupati dari Gus Aris, bagaimana upaya pemerintah bisa ikut membantu perjuangan ini? Apakah tetap dibiarkan konser-konser selawat yang dipandikan oleh para Habib? Terima kasih. Dalam konteks bersolawatnya, kita memang tidak boleh melarang orang siapapun untuk bersolawat. Gak boleh. Dalam konteks bersolawat. Tapi dalam konteks penyajiannya, itu yang harus kita rubah. Kenapa saya ngomong begitu? Karena begini, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Gus Mar ini memang benar. Solawatan-solawatan yang diadakan selama ini sama sekali tidak pernah membawa budaya,
dan seni-seni yang ada dan yang dikembangkan oleh para leluhur kita. Padahal leluhur kita ini, mereka semua ini adalah orang ahli yang orang yang ahli dalam bersolawat. Yang kedua, saya menginginkan solawatan-solawatan yang ada di daerah ini dimotori oleh pemerintah. Maaf, nuansanya tidak Arabi. Nuansanya kalau di Jawa ya harus Jawa. Harus Jawa. Dan itu harus dibawa. Pemerintah harusnya yang peduli dengan ini. Selama ini kan Arabi. Arabi. Yamani malah. Malah Yamani. Kalau nggak ada Habibnya itu, nggak bisa katanya. Nggak bisa begitu dong. Kalau ada solawat, salah satu contoh ya, ada daerah mengadakan umpamalah Cirebon bersolawat, itu harus ada Habibnya. Nggak begitu. Harusnya pemerintah memotori bahwa yang hadir di situ diutamakan adalah para masyayikh. Para masyayikh yang ada di Cirebon. Bukan Habib. Sekarang kan kalau selawatan nggak ada Habibnya, dianggap tidak afdol. Nggak bisa begitu. Malah solawatan itu, forum itu akan menjadi sesuatu yang sangat afdol ketika kita mampu menghadirkan dalam forum solawatan itu masyayikh-masyayikh kita. Dan yang memimpin solawatan itu adalah masyayikh-masyayikh kita. Itu akan lebih afdol. Satu. Yang kedua, unsur kebudayaan lokalnya terbawa dengan menghadirkan masyayikh di situ. Contoh begini. Ketika kiai hadir di solawat dengan menggunakan sarung, baju koko, dan peci hitam, itu sudah menghadirkan budaya lokal. Bukan pakai jubah. Bukan saya melarang orang pakai jubah, bukan. Yang kedua, syair-syair yang dibawakan di sholawat semuanya itu, mohon maaf, kalau burdah atau maulid barzanji, oke. Tapi kadang-kadang itu tim sholawatnya membawakan syair yang sama sekali itu bukan burdah. Sama sekali itu bukan maulid Nabi. Satu contoh, saya pernah menemukan begini. Ketika saya pengajian di satu daerah, dibarengkan dengan tim sholawat. Itu tim sholawatnya menyanyi ini. Syairnya itu marartu ala diyara layla. Ugabbilu dhal jidara walal jidara. Wa ma hubbud diyar syafaghna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Nangis, saya tanya, ente nangisin apa? Ingat Rasulullah. Ya ingat Rasulullah, jangan bawa syair itu. Itu syair bukan burda atau bukan maulid Nabi, bukan Madhur Rasul. Itu syairnya Kais kepada Laila. Marartu ala diyar, saya melewati sebuah rumah. Dan itu rumahnya Laila. Lalu kuhadapkan dada ini kepada rumah itu. Ketika aku menghadapkan dada ini kepada rumah itu, orang menyangka kalau aku suka dengan rumahnya. Padahal sesungguhnya aku bukan suka dengan rumahnya, tetapi aku lebih mencintai orang yang ada di dalam rumahnya. Itu syairnya Kais kepada Laila. Kok ditangisin dibilang ini? Ingat Rasulullah dasmu, saya bilang. Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara forum-forum bersolawat itu sama sekali tidak pernah menghadirkan masyayikh kita. Sehingga apa? Masyayikh kita yang lebih paham tentang keilmuan solawat, kita tinggalkan. Akhirnya kita salah dalam memahami solawat. Salah dalam memahami solawat dalam segi bacaan. Itu. Jadi saya anjurkan kepada pemerintah daerah, kalau mau mengadakan sholawat silakan, tapi yang memimpin masyayikh kita. Karena masyayikh kita jauh lebih memahami esensi sholawat, jauh lebih memahami keseluruhan makna sholawat dari syair-syair yang dibaca. Kalau kiai masyayikh kita pasti akan menganjurkan membacanya maulid Nabi, sholawat, dan madhur Rasul, burdah. Nggak ada syairnya Kais dibaca, itu nggak ada. Kalau perlu nggak usah ngundang Habib lagi. Kalau perlu nggak usah ngundang Habib lagi, Habib itu nggak bisa apa-apa. Berusaha. Iya kan? Habib itu nggak bisa apa-apa. Iya kan? Nah, sekarang kalau Habib umpama, satu contoh saja, saya tanya Sufi itu apa? Nggak akan pernah bisa jawab yang namanya Habib. Karena itu ilmunya orang santri, itu ilmunya pesantren. Makanya ada seorang Habib yang bicara Sufi, salah semua. Disangkanya Sufi itu soal fikih. Lutfi bin Yahya. Salah benar cuman. Tasawuf. Sufi itu bukan urusan fikih. Ulama Sufi itu sumber fitnah. Iya. Satu lagi Gus. Ya. Ini kan di framing oleh
kelompok Mukibin, seolah-olah panjenengan itu kok takzim sama Lutfi bin Yahya. Padahal kan kelihatannya nggak mungkin loh. Ya. Kalau takzim maknanya sebagai murid ke guru, ya enggak lah. Habib Lutfi itu lebih muda usianya daripada abah saya. Iya enggak? Satu. Yang kedua, abah saya itu, ya nyuwun sewu, bukan saya menyombongkan orang tua saya, bukannya. Abah saya itu baca tafsir Jalalain saja sambil tidur. Semuanya banyak yang menyaksikan. Ini kayak Ustadz Jadi sendiri menyaksikan bagaimana bulan Ramadan abah saya kalau membaca tafsir Jalalain sambil tidur. Saking hafalnya. Lalu umpama abah saya, pastinya abah saya akan tahu, lebih tahu siapa Habib Lutfi dong. Ya kan? Terus abah saya suruh takzim sama, maaf, Habib Lutfi yang ngomong hadis saja salah. Ya kan? Man itu mungkaron itu artinya apa? Mau dari tarkibnya saja susah diartikan itu. Kalau sekedar salah harokat mungkin maklum ya, sabkul lisan. Tapi kalau sudah salah kalimat tarkibnya itu artinya apa gitu kan? Pengakuan beliau 3 serangkai itu. Apa? Gus Dur. Satunya lagi Lutfi. Nah, nggak tahu itu. Kalau setahu saya, abah saya yang dekat sekali ya memang dengan almarhum Kiai Abdurrahman Wahid. Beliau sangat dekat sekali. Bahkan kalau ke almarhum Kiai Abdurrahman Wahid ya sering meminta masukan ke abah saya ini juga sering diberi masukan sama satu. Yang keduanya, setahu saya abah saya itu ya seperti itu. Lah menurut logikanya jenengan. Ya, dari sisi keilmuannya seperti itu mungkin nggak? Saya yakin dulu kedekatannya Abah Habib Lutfi atau Habib Lutfi kepada abah saya, ya mungkin Habib Lutfi belajar ke abah saya. Cuman orang kan nggak ada yang tahu. Belajar mungkin. Tapi orang kan nggak ada yang tahu. Kalau soal hormat ya abah saya kepada siapapun menghormati. Kalau soal hormat, abah saya pada siapapun menghormati. Sampai penghormatan abah saya kepada orang lain itu, sampai beliau sudah nggak bisa jalan. Dipanggil di tengah-tengah hutan gunung, abah saya tetap datang dengan memakai kru. Itu penghormatan abah saya kepada orang lain. Jadi kalau soal menghormati, abah saya kepada siapapun menghormati. Tapi kalau konteksnya talim, atau yang dipersepsikan kepada mereka kalau abah saya itu guru atau muridnya Habib Lutfi, ya mohon maaf, saya yang jadi putranya belum pernah menyaksikan itu. Dan saya yakin enggak loh, abah saya itu orang alim kok. Abah saya itu orang alim, ntar Habib Lutfi ngucap hadis saja salah. Artinya, ya jangankan abah saya sendiri untuk jadi muridnya Habib Lutfi, ya agak mikir-mikir gitu deh. Gitu kan. Karena saya sendiri ngaji. Karena saya sendiri ngaji gitu kan. Ya orang kan punya penilaian. Orang kata kitab ta'lim muta'allim itu orang itu harus memilih guru kok. Betul nggak? Betul. Kata kitab ta'lim muta'allim itu kita harus memilih guru. Ya milih guru ya yang alim. Nah, makanya ada Habib yang ngomong kalau ngaji sama satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada ngaji kepada kiai yang alim. Ini doktrin bukan hanya sekedar lucu ini, tapi ini lagi pameran goblok orang yang ngomong begini. Kenapa? Lah iya, orang ngaji itu konotasinya dan orientasinya mencari ilmu. Mencari ilmu itu ya sama orang yang punya ilmu. Kalau mencari ilmu kepada orang yang bukan cari ilmu, mau dapat apa kita? Analoginya sama, kalau kita mau mancing ikan, mancingnya di baskom, udah tahu baskomnya nggak ada ikannya, kita tetap mancing. Ini kalau bukan orang soak, siapa? goblok itu. Kan begitu kan? Satu, yang kedua, pameran goblok lagi. Ini saking bodohnya, dia sampai nggak lupa, bukan lupa, dia saking bodohnya, dia memberikan doktrin yang bisa membawa orang itu keluar dari Islam. Nggak tahu. Contoh, ada Habib yang ngomong kalau ada Habib yang bisa mi'raj 70 kali sehari. Kalau masyarakat percaya, dia tanggung jawab di akhirat. Karena orang yang percaya dengan doktrin itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan itu berarti mempercayai adanya mukjizat bisa dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Nasnya Allah mengatakan bahwa mukjizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Kalau ada orang yang selain Nabi dan Rasul punya mukjizat, wajib tidak percaya. Isra Mi'raj ini adalah bagian dari mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Satu. Yang kedua, kalau ada orang ini yakin dengan doktrinnya Habib itu, berarti dia meyakini ada orang yang istimewanya seperti Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad. Dosa dan ini keluar dari Islam. Kafir. Nggak tahu itu, dia ngomong seenaknya aja. Ya kan? Kalau orang yang alim mau ngomong salah tuh mikir-mikir. Kalau orang alim mau ngomong salah, mikir-mikir, bos. Ini saya salah. Itu nggak mikir loh dengan enaknya ngomong. Yes, kalau saya ngecap ini orang nih, goblok aja belum. Nah, orang kan goblok dulu baru pinter. Ini goblok aja belum. Ini goblok aja belum. Begitu. Katanya bahkan Kanjeng Nabi belajar nahwu kok, Gus. Lah, iya, itu ada lagi yang baru tuh. Kanjeng Nabi belajar nahwunya sama Habib. Ya lucu ya, la ilaha illallah. Ini ya, makanya kita ini nggak apa-apa. Jadi orang goblok nggak apa-apa. Yang penting jadi orang sebelum goblok jangan. Seperti itu, sederek-sederek sekalian. Jadi kesimpulannya tidak usah lagi mengundangi Habib gitu. Nggak usah lah, nggak usah. Muliakan masyayikh kita, muliakan ulama kita karena ulama kita jauh lebih alim daripada Habib. Dengan mendatangkan ulama kita, mendatangkan guru kita. Dengan mendatangkan guru kita jauh lebih berkah daripada mendatangkan orang yang sama sekali tidak punya sanad apa-apa dengan kita. Tidak punya keterkaitan sanad apa-apa dengan kita. Begitu. Pak Bupati itu, gak usah udangi Habib lagi. Amin. Ngaten nggih? Oke, betul. Nggih, monggo. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.